Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas AP21B dengan NPM AP 2021 157. Di sini saya akan menganalisis website dari BPBD Provinsi Banten. Kita masuk ke alamat websitenya. https://2 bpbd.bantenprov.go.id. Kita klik. Kita tunggu, ini lagi loading. Nah, ini tampilan awal dari website BPBD Provinsi Banten ya. Di sini juga ada nih berita terkininya yang terupdate gitu. Kita lihat. Nah, di sini juga ada penjelasannya, beritanya gitu. Terus ini juga nih sama. Ini waspada dampak cuaca ekstrim. Ini yang baru terupdate ya, dikutipnya pada hari Senin tanggal 19. Ini juga kajian mitigasi. Sama, ada penjelasannya. Kemarau panjang juga sama. Resiko ancaman sama, ini juga. Finalis dokumen. Nah, di sini juga ada nih visi dan misi BPBD Provinsi Banten. Visinya itu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. Misinya itu yang pertama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang kedua, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ini juga ada nih Twitter BPBD Banten ya. Sini banyak sekali BPBD Banten. Yang berita-berita yang terupdate di Twitter gitu. Hanya itu. Terus di sini juga saya akan memberikan kelemahan dan kelebihan dari website BPBD Provinsi Banten ini. Kelemahannya itu desainnya itu kurang desainnya itu tidak responsif ya, jika situs web BPBD Provinsi Banten tidak dioptimalkan untuk tampilan yang responsif. Pengguna yang mengaksesnya melalui perangkat mobile atau tablet mungkin mengalami kesulitan dalam menavigasi situs atau membaca konten dengan jelas. Hal ini juga dapat membatasi akses dan pengalaman pengguna. Terus kurangnya interaktivitas. Maksudnya itu kayak jika situs web BPBD Provinsi Banten tidak menyediakan fitur-fitur interaktif seperti formulir online untuk pelaporan bencana atau forum diskusi untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan. Hal ini dapat mengurangi partisipasi dan keterlibatan pengguna dalam upaya penanggulangan bencana. Kelebihannya akses informasi terkini. Situs web BPBD Provinsi Banten dapat menjadi sumber informasi terkini tentang bencana dan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Pengguna dapat mengakses data, berita, peringatan dini, dan panduan yang diperlukan untuk menghadapi dan merespon situasi darurat. Terus ada juga edukasi dan kesadaran masyarakat.
Melalui situs web mereka, BPBD Provinsi Banten dapat memberikan informasi edukatif tentang resiko bencana, langkah-langkah mitigasi, persiapan bencana, dan tindakan yang harus diambil selama situasi darurat. Jadi hal ini tuh dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempersiapkan mereka dengan lebih baik untuk menghadapi bencana. Terus ada juga koordinasi dan kolaborasi. Situs web BPBD Provinsi Banten dapat menyediakan platform untuk berkoordinasi dengan organisasi dan lembaga terkait serta memfasilitasi kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ini dapat membantu dalam pengorganisasian upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien. Ada juga rujukan sumber daya. BPBD Provinsi Banten dapat menyediakan informasi tentang sumber daya dan fasilitas yang tersedia seperti lokasi tempat pengungsian, kontak penting, atau daftar sukarelawan. Kontak pentingnya itu berupa bisa lewat dari email BPBD ataupun nomor teleponnya. Ini dapat membantu masyarakat atau pihak yang terkait dalam mengakses bantuan sumber daya yang diperlukan selama atau setelah bencana. Jadi kelemahan dan kelebihan tersebut mungkin berdasarkan asumsi umum ya, dan tidak spesifik atau BPBD Provinsi Banten untuk BPBD Provinsi Banten. Evaluasi yang lebih mendalam terhadap situs web mereka akan memerlukan analisis lebih lanjut mungkin ya. Cuman yang saya tahu cuman hanya itu. Terus di sini juga saya akan memberikan bagaimana sih pelayanan publik terkait dengan website BPBD Provinsi Banten tersebut. Jadi sebuah website BPBD Provinsi biasanya dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan penting kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Beberapa hal yang diharapkan dari pelayanan publik yang baik terkait dengan website BPBD Provinsi Banten yaitu ada aksesibilitas. Maksudnya itu kayak website BPBD Provinsi Banten harus mudah diakses oleh masyarakat umum. Tautan dan informasi tentang website tersebut sebaiknya tersedia secara luas, termasuk melalui mesin pencari dan saluran komunikasi resmi pemerintah. Ada juga informasi yang terkini. Website BPBD Provinsi Banten harus memberikan informasi terkini tentang situasi bencana, peringatan dini, petunjuk evakuasi, dan tindakan pencegahan yang perlu diambil. Informasi tersebut harus diperbarui secara teratur untuk menjaga keandalannya. Ada juga kejelasan dan kelengkapan informasi. Misalnya, informasi ini disajikan di website harus jelas, mudah dipahami, dan lengkap. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk memahami resiko bencana, langkah-langkah mitigasi, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Ada juga penggunaan teknologi yang tepat. Website BPBD Provinsi Banten sebaiknya menggunakan teknologi yang sesuai seperti responsif terhadap perangkat seluler, fitur pencarian yang efektif, dan tampilan yang mudah dinavigasi. Ini akan membantu pengguna mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Saluran komunikasi. Website BPBD Provinsi Banten harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan petugas BPBD. Ini bisa berupa formulir kontak, nomor telepon darurat, atau bahkan fitur chat langsung untuk pertanyaan atau bantuan darurat. Jadi penting ya untuk diingat bahwa informasi yang spesifik tentang pelayanan publik ini terkait dengan website BPBD Provinsi Banten dapat berubah seiring waktu. Jadi untuk memperoleh informasi terkininya tuh disarankan untuk mengunjungi
langsung ya website resmi BPBD Provinsi Banten atau menghubungi pihak berwenang. Terus di sini juga, interaksi atau transaksinya itu bagaimana mengenai website Provinsi Banten. Informasi terkait pelayanan publik dan transaksi pada website BPBD Provinsi Banten perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi seperti mengunjungi situs web mereka atau menghubungi pihak berwenang yang relevan. Namun, umumnya dalam konteks pelayanan publik, interaksi dan transaksi melalui website BPBD Provinsi Banten dapat mencakup beberapa hal seperti pendaftaran dan pelaporan. Masyarakat dapat menggunakan website untuk mendaftar atau melaporkan diri sebagai relawan, memberikan informasi tentang bencana atau situasi darurat, atau melaporkan kebutuhan bantuan. Terus ada juga informasi dan edukasi. Website BPBD Provinsi Banten biasanya menyediakan informasi mengenai langkah-langkah mitigasi, tindakan pencegahan, panduan evakuasi, dan materi edukasi lainnya terkait dengan penanggulangan bencana. Terus ada juga pengajuan permohonan. Beberapa layanan terkait BPBD Provinsi Banten mungkin memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan secara online, seperti permohonan sertifikasi kebencanaan, permohonan bantuan, atau permohonan izin tertentu. Ada juga pelaporan dan umpan balik. Masyarakat dapat menggunakan website untuk melaporkan kondisi bencana, memberikan umpan balik, atau mengajukan pertanyaan melalui saluran komunikasi yang tersedia di situs tersebut. Jadi pelayanan, interaksi, dan transaksi yang tersedia di website BPBD Provinsi Banten dapat berbeda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan spesifik dari instansi tersebut. Jadi saya mendorong untuk mengunjungi nih langsung situs web resminya BPBD Provinsi Banten untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu dan terkini mengenai layanan dan transaksi mereka tawarkan. Cuman hanya itu yang bisa saya analisis, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.